kembali lagi di Ruang Temu Budaya bersama aku, Dinda Destiana Sari, dengan NIM 231221027. Mahasiswi UIN Raden Mas Said Surakarta, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Aku pastiin kamu malah meludah. Semua didapatin, kau gak mau ngalah. Sobat budaya, pernah gak sih kalian mikir kalau Indonesia itu kayak gaduh-gaduh? Menarik nih. Kenapa disebut gaduh-gaduh? Karena Indonesia itu punya ratusan suku, bahasa, bahkan adat istiadatnya. Kalau dilihat-lihat sih indah ya. Tapi kalau pas kita curhat sama lawan bicara tapi nggak nyambung karena beda latar belakang, gimana tuh? Nah, bayangin kalau situasi nggak nyambung ini terjadi di dalam konseling. Nah, pasti bahaya kan teman-teman? Nah, di sini pentingnya konseling lintas budaya. Jadi kali ini kita bakalan bahas dari model-model konseling lintas budaya sampai ke tantangan dan solusinya. Stay tune! Kita mulai ke dasarnya dulu nih teman-teman. Apa sih sebenarnya konseling lintas budaya itu? Menarik nih. Jadi ini tuh bukan sekedar konselor Jawa ketemu sama klien Batak atau konselor yang ketemu sama bule nih. Hah, kok bisa? Secara luas, konseling lintas budaya itu adalah perjumpaan budaya. Hah, kok perjumpaan budaya? Iya, karena di sini itu mencakup ras, etnis, bahkan perbedaan dari gender, kelas ekonomi, sampai orientasi seksual. Hah? Maksudnya gimana, Kak? Jadi intinya, di setiap ada perbedaan latar belakang yang signifikan itu sudah masuk ke ranahnya konseling lintas budaya. Ada satu kutipan menarik nih teman-teman, dari jurnal yang ditulis oleh Byrne pada tahun 1992. Jurnal ini menegaskan bahwa konseling lintas budaya itu adalah proses konseling yang melibatkan individu dari budaya yang berbeda dengan terapisnya, sehingga sangat penting bagi seorang konselor untuk peka dan mempertimbangkan latar belakang budaya klien tersebut. Jadi teman-teman, kuncinya itu ada di sensitivitas. Kalau konselornya itu tetap batu dan tetap memilih untuk pakai kacamata budayanya sendiri, ya konselingnya bakal gagal total deh. Terus gimana cara konseling ini tuh bisa diterapin atau dilakukan di masyarakat kita yang notabene multikultural? Menarik nih. Jadi di materi kali ini kita akan membahas 3 model keren yang bisa diterapin. Apa aja sih? Kita lihat. Yang pertama, ada model yang berpusat pada budaya. Di sini, budayanya itu jadi bintang utama nih. Konselor dan klien sama-sama sharing akar budaya mereka, supaya paham cara pandang masing-masing. Jadi, nggak ada deh yang namanya asumsi-asumsi sepihak. Kayak gitu. Yang kedua, ada model integratif. Ini favorit saya nih, karena ini lebih fleksibel. Model ini menggabungkan antara berbagai teknik yang disesuaikan dengan kebutuhan klien. Jadi tekniknya itu nggak kaku dan bisa diubah-ubah sesuai siapa yang akan dihadapi sama konselornya. Yang ketiga atau yang terakhir ada model etnomedical. Nah, kalau ini tuh unik banget teman-teman. Model ini menggabungkan antara pengetahuan tradisional medis atau pengetahuan medis yang tradisional kayak gitu, yang cocok banget nih buat masyarakat yang masih berpegang teguh dengan kepercayaan tradisional dalam proses penyembuhan. Jadi, yang namanya dukun atau pengobatan alternatif lainnya tuh dipandang sebagai aspek budaya yang dihormati dalam proses pemulihan ini. Tapi kan ya, namanya hidup itu pasti ada tantangan. Emang dalam konseling lintas budaya itu gak ada tantangannya ya? Di Indonesia, tantangan konseling lintas budaya itu banyak banget. Nih teman-teman, mulai dari yang pertama ada bahasa. Kadang kita maksud hati tuh pengen ngomong A, tapi karena perbedaan dialek atau gaya nonverbalnya, klien itu nangkepnya B. Kan nggak lucu ya? Belum lagi nih, soal nilai budaya yang sangat mementingkan kekeluargaan, tapi konselornya pakai pendekatan barat yang individualis. Jadinya gagal deh konselingnya. Nah, terkait tantangan ini, saya mengutip pandangan dari Supriyadi dalam artikel. Beliau mengingatkan tentang risiko bias. Beliau mengatakan bahwa proses konseling itu rentan terhadap bias budaya dari pihak konselor yang mendapat hambatan efektivitas konseling. Oleh karena itu, konselor itu harus mampu mengesampingkan bias yang ada. Terus kalau kita terjebak di stereotip dan kepercayaan konselingnya bisa hilang, solusinya gimana?
Solusinya tuh simpel banget teman-teman, tapi masih butuh latihan. Yang pertama, ada yang namanya kompetensi multikultural. Konselor itu harus sadar tentang budayanya dulu, baru belajar budayanya orang lain. Yang kedua, itu fleksibel. Jangan kaku sama teori barat. Jangan terlalu sering menggunakan teori-teori yang individualis gitu. Kalian bisa beradaptasi dengan teknik-teknik yang lain. Yang ketiga, gunakan kearifan lokal. Coba deh kalian pakai pepatah-pepatah atau nilai-nilai setempat supaya lebih kena ke hati klien. Nah, Sobat Budaya, intinya konseling lintas budaya itu seni untuk memahami manusia secara utuh. Bukan soal teknik, tapi soal penghargaan dan kesetaraan. Jadi, baik kita sebagai konselor atau teman curhat, yuk mulai asah kepekaan kita. Jangan sampai perbedaan budaya ini jadi tembok penghalang, tapi jadikan itu sebagai jembatan untuk saling menguatkan. Nah, itu saja episode dari Ruang Temu Budaya kali ini. Sampai jumpa di topik seru lainnya. Salam toleransi.